Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Dwi Putra Setiawan dengan NPM 11191011021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuis pertemuan 15 pada mata kuliah Digital Marketing. Introducing Digital Marketing. Ya, yang pertama itu ada pengertian digital marketing. Digital marketing adalah istilah umum untuk pemasaran barang atau jasa yang ditargetkan, terukur, dan interaktif dengan menggunakan teknologi digital. Dan tujuan utama dari digital marketing itu tersebut yaitu adalah mempromosikan merek, membentuk preferensi, dan mengaktifkan traffic penjualan produk tersebut. Lalu ada strategi digital marketing, yaitu strategi itu akan membantu untuk menganalisis konsumen dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh dari konsumen secara langsung. Lalu ada jenis-jenis digital marketing. Yang pertama itu ada contohnya seperti website. Di situ juga kita bisa mempromosikan produk atau jasa menggunakan website tersebut. Lalu ada sosial media. Sosial media juga hampir sama, tapi ada seperti aplikasi khusus. Lalu ada email marketing. Email marketing juga tindakan mengirimkan seperti pesan komersil, seperti yang kayak gitu. Lalu ada pertemuan kedua yaitu online marketplace analisis microenvironment. Yang pertama itu ada pengenalan, analisa, dan lingkungan pemasaran global. Di situ kita tuh ada di 4 faktor kunci, yaitu ada pemasok, kompetitor, perantara, dan pelanggan. Nah, pada tingkatan lingkungan mikro, pemasok, kompetitor, perantara, dan pelanggan itu memiliki pengaruh terhadap konten dan layanan yang diberikan usaha rintisan kita dalam jaringan. Layaknya marketing konvensional, memastikan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi oleh situs usaha tersebut. Lalu ada konsumen digital. Nah, di situ juga kita memahami pemasaran konsumen digital itu sangat penting untuk menetapkan tujuan bisnis yang realistis. Nah, lalu pilihan konsumen merupakan salah satu yang penting juga dalam proses pembelian, dan media digital sekarang memainkan peran yang semakin penting dengan keputusan pembelian. Lalu ada pesaing. Di sini juga kita ada 4 isi yang harus diperhatikan. Yang pertama ada perencanaan strategis yang tujuan pesaing. Lalu ada kemampuan dan sumber daya pesaing. Lalu ada kemampuan penyediaan layanan pelanggan. Lalu ada hubungan dengan pemasok dan perantara. Lalu ada pemasok. Pemasok itu yang mengirimkan seperti supplier, mengirimkan bahan baku untuk dijadikan produk tersebut. Mungkin selanjutnya ada pertemuan 3, yaitu the online macro environment. Pada lingkungan makro, bagian yang ditinjau merupakan contoh pada pelanggan yang membentuk pasar online dan lingkungan perdagangan. Nah, di situ juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi makro online tersebut, yaitu ada faktor teknologi, faktor ekonomi, faktor politik, faktor hukum, faktor sosial. Mungkin selanjutnya ada digital marketing strategi. Nah, digital marketing strategi itu ada juga ada 7 strategi tersebut. Yang pertama ada search engine optimization atau SEO. Yang kedua ada content marketing. Yang ketiga ada otomatisasi pemasaran. Yang keempat ada pay per click. Yang kelima ada native advertising. Dan keenam ada affiliate marketing. Dan ketujuh ada social media marketing. Selanjutnya, pada pertemuan 5 ini ada the impact of digital media and technology on the marketing mix.
Mungkin yang pertama tersebut ada konsep bauran pemasaran digitalnya itu ada terbagi menjadi 7P, yaitu product, price, place, promotion, people, process, and physical advance. Produk itu berarti yang disebut produk, price itu harga, yang place itu tempat, dan promotion itu adalah promosi, people itu orang, proses itu proses, physical evidence yaitu ada bukti fisik. Selanjutnya pada pertemuan 6 ini ada relationship marketing using digital platform. Nah, jadi kita membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan sangat penting untuk setiap berbisnis yang berkelanjutan, dan ini berlaku sama untuk elemen bisnis online. Nah, ada juga e-commerce melibatkan pembuatan strategi dan rencana bagaimana teknologi digital dan data digital dapat mendukung e-commerce. Selanjutnya ada kegiatan pemasaran digital yang berada dalam lingkungan e-commerce yang akan diliputi bab ini, yaitu menggunakan situs web dan kehadiran sosial online untuk pengembangan pelanggan dari menghasilkan prospek hingga konvensi kepenjualan online. Lalu ada mengelola informasi profil pelanggan, lalu ada mengelola opsi kontak pelanggan, lalu ada penambangan data untuk meningkatkan penargetan. Setelahnya itu ada menyediakan personalisasi online atau fasilitas kostumisasi massal. Selanjutnya ada delivering the online customer experience, yaitu ada pertama menciptakan pengalaman digital yang efektif. Mengingat popularitas perangkat digital untuk mencari tahu tentang merek dan layanan, meningkatkan kemampuan untuk menciptakan dan mempertahankan kehadiran merek online yang efektif. Selanjutnya ada memilih penyedia hosting, yaitu ada memilih mitra yang tepat untuk menghost situs web merupakan keputusan penting karena kualitas layanan yang diberikan akan berdampak langsung pada kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan perusahaan. Selanjutnya ada pengoptimalan kinerja situs web, yaitu penting bagi pemilik situs web untuk mengetahui bahwa kinerja unduhan halaman sangat penting untuk keberhasilan situs, bahkan ketika banyak pengguna memiliki koneksi broadband dan situs di host ke internet dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya ada persyaratan bisnis, yaitu dengan fokus pada desain yang berpusat pada pengguna, ada risiko bahwa persyaratan bisnis untuk mencapai hasil pemasaran mungkin terpinggirkan. Pendekatan umum adalah mendasarkan desain pada pencapaian pendorong kinerja pemasaran digital orang yang sukses. Selanjutnya ada campaign planning for digital media. Ya, pertama ada wawasan kampanye, yaitu penelitian terhadap audiens target dan bagaimana mereka memilih produk dan layanan di pasar adalah inti dari pendekatan perencanaan kampanye. Ketika sebuah perusahaan bekerja dengan sebuah agensi pemasar di perusahaan klien akan memasukkan wawasan pelanggan awal ke dalam ringkasan sebagai bagian dari agensi yang menyelesaikan sebuah proses penemuan klien. Selanjutnya ada segmentasi dan penargetan, yaitu strategi penargetan kampanye menentukan audiens target atau jenis yang perlu Anda jangkau dengan komunikasi kampanye. Selanjutnya ada penawaran, pengembangan pesan dan kreatif. Banyak kampanye digital memiliki respon langsung sebagai tujuan utama. Menentukan penawaran yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan tanggapan ini. Selanjutnya ada marketing communication using digital media channel. Ya, yang berarti pemasaran mesin telusur adalah teknik utama untuk menghasilkan pengunjung berkualitas ke situs web. Sekarang secara alami beralih ke mesin pencari ketika kita mencari produk, layanan, atau hiburan baru, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian. Opsi utama termasuk Google, Bing, YouTube, milik Google, yang adalah mesin pencari terbesar kedua berdasarkan volume pencarian di banyak negara atau lainnya. Selanjutnya ada evaluation and improvement of digital channel performance.
Ya, yang pertama itu ada manajemen kinerja untuk saluran digital. Proses dan sistem yang dimaksudkan ada untuk memantau dan meningkatkan kinerja. Organisasi dikenal oleh peneliti operasi bisnis sebagai sistem manajemen kinerja dan didasarkan pada pertunjukan sistem manajemen, sebuah proses yang digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi dan keefektifan sebuah organisasi dan prosesnya. Lalu ada perilaku pembeli saluran. Setelah pelanggan teknik tertarik ke situs, kami dapat memantau konten yang diakses, kapan mereka mengunjungi, dan berapa lama mereka ditinggal, dan apakah interaksi dengan konten ini mengarah pada hal pemasaran yang memuaskan seperti prospek atau penjualan baru. Selanjutnya ada kepuasan saluran. Kepuasan pelanggan dengan pengalaman online sangat penting dalam mencapai hasil saluran yang diinginkan. Metode online seperti kuesioner online, grup fokus, dan wawancara dapat digunakan untuk menilai pendapat pelanggan tentang konten situs web dan layanan pelanggan. Selanjutnya ada hasil saluran, yang dimana tujuan pemasaran tradisional seperti jumlah penjualan, jumlah prospek, tingkat konversi, dan target untuk akuisisi dan retensi pelanggan harus ditetapkan dan kemudian dibandingkan dengan saluran lain. Selanjutnya ada profitabilitas saluran. Kontribusi terhadap profitabilitas bisnis selalu menjadi tujuan akhir dari e-commerce. Untuk menilai ini, perusahaan terkemuka menetapkan target kontribusi internet untuk mencapai proporsi tertentu dari penjualan melalui saluran. Selanjutnya ada business to consumer digital marketing practice. Yang pertama yaitu ada perspektif konsumen, yang dimana diperdebatkan tingkat permintaan konsumen untuk belanja online dan menentukan ukuran pasar retail dan kapan atau jika titik jenuh pasar akan tercapai untuk pembelian online. Yang kedua ada implikasi untuk strategi pemasaran retail. Bagi pengecer, dampak dari meningkatkannya jumlah konsumen dan bisnis yang menerima internet dan bentuk media digital lainnya sebagai saluran yang stabil ke pasar adalah meningkatkan harapan pelanggan yang menciptakan tekanan dan tantangan kompetitif. Sebagian ini disebabkan oleh pendatang pasar baru yang telah menetapkan posisi pasar mereka dengan yang lainnya. Selanjutnya ada format retail online dan pendekatan strategis, yang dimana pengenalan belanja online telah membuat pengelompokan pengecer berdasarkan format operasional menjadi lebih yang semakin kompleks. Secara tradisional, pengecer diklarifikasikan berdasarkan jenis organisasi retail, misalnya seperti multipel, mandiri, koperasi, dan format misalnya juga seperti berbasis toko, berbasis rumah, dan fitur operasi ini dapat juga dimodifikasi oleh luas dan kedalaman tentang produk yang ditawarkan ke target. Selanjutnya ada strategi operasional. E-commerce memicu pemikiran baru tentang bagaimana jaringan komputer dapat memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan di pasar bisnis dan konsumen. Di sektor pengecer, strategi operasional baru dirancang yang menggabungkan operasi retail dan teknologi internet. Selanjutnya ada di business to business digital marketing practice. Yang pertama yaitu ada jenis lingkungan pemasaran dan perdagangan organisasi B2B. Secara tradisional ada 3 jenis utama pasar organisasi, di mana bisnis terutama berdagang dengan bisnis lain, yaitu seperti industri, pengecer, dan pemerintah. Pasar ini mencakup ratusan pasar spesialis yang dapat ditinjau menggunakan SIC atau Standar Industry Code. Analisis pasar di organisasi utama mengungkapkan variasi dalam ukuran perusahaan, persyaratan perdagangan, investasi, dan potensi perdagangan. 3 jenis utamanya yaitu adalah pasar industri, pasar pengecer, dan pasar pemerintah. Selanjutnya ada menggunakan pemasaran digital untuk mendukung akuisisi pelanggan dalam pemasaran B2B. Ya, beberapa perbedaan utama
dalam menerapkan alat ini untuk pemasaran B2B adalah seperti mesin pencari marketing, kemitraan online, penggunaan iklan online, lalu ada pemasaran email, lalu ada pemasaran media sosial. Yang ketiga yaitu bagaimana teknologi digital dapat mendukung pemasaran B2B. Selama bertahun-tahun telah diakui bahwa kekuatan ruang lingkup dan interaktivitas internet memberikan peluang unik bagi bisnis yang mengubah bisnis mereka. Dikarenakan internet memiliki saluran penting untuk mempromosikan hubungan dengan pelanggan atau mitra lainnya. Lalu ada mempengaruhi semua elemen-elemen bauran pemasaran, promosi menjadi sangat interaktif. Penetapan harga fleksibel dan dinamis, produk digital, dan menetapkan strategi komunikasi visual perusahaan. Lalu ada mempengaruhi struktur pasar yang kompetitif dan meningkatkan peluang perdagangan dengan mitra baru. Lalu ada meningkatkan kapasitas untuk memberikan keuntungan dan nyata melalui efisiensi ekonomi. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.